Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini saya kembali melanjutkan membaca dan membahas salah satu dari bacaan saya, yaitu khilafah, memahami sistem politik dan pemerintahan Islam, teman-teman. Hari ini sudah masuk ke part 9 insyaallah. Dan hari ini saya akan membahas bab baru, sebenarnya ini bab ke-8, yaitu khilafah menyelesaikan problem kekinian. Dan bab ini sungguh sangat panjang dan pembahasannya sungguh sangat memakai dan menggunakan waktu yang cukup banyak begitu. Sebab itu setiap videonya saya akan mengulas secara lebih berurutan ya. Jadi untuk hari ini masuk ke poin A besar tentang kebijakan penegakan hukum, teman-teman. Lalu di nomor A besar ini ada poin pertama, poin nomor 1, yaitu tata hukum dan perundang-undangan di negara khilafah. Lalu nanti ada nomor 2, nomor 3, sampai nomor 23. Nah, jadi hingga nomor 23 ke depan, setiap videonya akan saya sesuaikan sesuai dengan panjang atau poin-poin yang terdapat di dalam setiap nomor begitu ya. Sedangkan untuk hari ini saya fokus untuk membahas nomor 1 saja dulu, yaitu tata hukum dan perundang-undangan di negara khilafah. Sebab ini saja ada 4 poin kecil lagi ya. Ada A, B, C dan hingga D. Nanti video yang kedua insyaallah masuk ke nomor yang kedua. Dan semoga nanti cukup waktunya juga ikut serta nomor ketiga. Tapi kalau nggak cukup waktu berarti nanti cukup nomor 2-nya saja. Karena nomor 4 dan nomor 5 itu tidak ada poin-poin kecil lagi begitu ya. Kecuali nanti nomor 6, nomor 7 dan selanjutnya. Jadi fokusnya hari ini membahas poin besar yang A, kebijakan penegakan hukum, kemudian nomor 1, tata hukum dan perundang-undangan di negeri khilafah. Dan nanti ada poin kecil yaitu A, B, C dan D begitu ya di nomor 1 ini. Baik, saya mulai saja. Satu, tata hukum dan perundang-undangan di negara khilafah. Terjadinya kisruh dalam peraturan perundang-undangan merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa tata hukum di negeri tersebut jelas-jelas amburadul. Nah ini, terjadinya kisruh dalam peraturan perundang-undangan merupakan bukti yang tidak terbantahkan. Ini kejadian kekisruhan dalam peraturan perundang-undangan ini terjadi di mana saja ini, di negeri mana saja maksudnya. Tidak terkecuali juga kemudian negeri ini ya. Kenapa bisa terjadi kekisruhan? Ya karena tata hukum di negeri tersebut jelas-jelas ya amburadul begitu. Jadi ketika itu amburadul, maka menjadi wajar jika kemudian selanjutnya terjadi kekisruhan dalam peraturan perundang-undangan yang tiap tahunnya itu misalnya direduksi atau diperbaharui dan seterusnya. Fakta yang kemudian menggelitik umat Islam untuk bertanya, apakah kondisi seperti ini juga akan terjadi dalam sistem hukum tata hukum di negara khilafah? Nah, ini. Kita lanjut, khilafah yang poin A ya, khilafah negara berdasarkan akidah Islam. Sebagai negara Islam yang berdasarkan akidah Islam, khilafah jelas akan menerapkan seluruh hukum Islam di dalam negeri, baik kepada kaum muslim maupun non-muslim, kecuali dalam perkara tertentu yang menjadi pengecualian mereka, serta mengemban Islam ke luar negeri
Khilafah jelas tidak akan menoleransi adanya satu hukum pun yang bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu, negara khilafah hanya akan menerapkan satu hukum, yaitu hukum Islam di seluruh wilayah khilafah. Nah, jadi nanti insya Allah ke depan ketika khilafah kembali ditegakkan sebagai negara Islam yang berdasarkan akidah Islam, khilafah yang pastinya keseluruhan hukum yang diterapkannya itu Islam, begitu ya. Dan itu baik kepada kaum muslim maupun non muslim. Kecuali untuk non muslim, kecuali dalam perkara tertentu yang terjadi pengecualian mereka. Ini misalnya seperti masalah akidah mereka, begitu ya. Akidah mereka yang kemudian barangkali sesama mereka itu ada yang menista dan sebagainya. Dan ini akan dibuatkan hukum tersendiri bagi mereka, khusus mereka, untuk menyelesaikan perkara itu. Tetapi untuk masalah non agama, begitu ya, misalnya terkait dengan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, itu semua sama dengan muslim, begitu. Dan khilafah tidak akan menoleransi adanya satu hukum pun yang bertentangan dengan akidah Islam. Tentu berbeda dengan hari ini yang hukum yang kemudian ditegakkan itu sangat menoleransi, begitu ya, adanya hukum yang sebenarnya itu bertentangan dengan hukum yang ada di negara sendiri. Ya, salah satunya seperti pengelolaan sumber daya alam misalnya. Di dalam hukum negeri sendiri itu sebenarnya sumber daya alam itu dikelola oleh negara, itu ada di dalam undang-undang. Tapi faktanya apa? Faktanya kemudian sumber daya alam tersebut dikelola oleh asing maupun swasta. Dan hukum dalam negara khilafah yang sedang diterapkan misalnya nanti itu di semua wilayah itu sama. Nah, ini berbeda dengan hari ini, begitu ya. Antara wilayah satu dengan wilayah lain itu berbeda hukumnya, begitu. Ada yang boleh menerapkan syariat Islam, ada yang tidak boleh, gitu. Ada yang punya otonomi khusus, ada yang tidak. Nah, di dalam negara khilafah itu tidak seperti itu. Namun tidak semua hukum Islam secara otomatis menjadi hukum positif dalam negara, kecuali hukum yang telah diadopsi oleh khalifah sebagai undang-undang. Di sini hak mengundangkan hukum tersebut hanya pada khalifah, bukan parlemen atau majelis umat. Khalifah lah yang mempunyai hak untuk mengadopsi hukum Islam tertentu sebagai undang-undang negara. Jadi namun tidak semua hukum Islam secara otomatis menjadi hukum positif dalam negara, kecuali hukum yang telah diadopsi oleh khalifah sebagai undang-undang. Nah, ini contohnya seperti yang tadi, masalah non-muslim misalnya. Nah, masalah non-muslim atau masalah hal yang tak terduga. Misalnya terkait dengan kekrisisan yang terjadi di dalam negara, misalnya krisis keuangan dan sebagainya. Nah, ini sebelumnya sebenarnya kemudian misalnya pajak itu hanya ditarik daripada orang-orang kafir zimmih, begitu misalnya, yang kemudian laki-laki dewasa saja, barangkali mungkin bisa jadi ketika kemudian sedang terjadi krisis ekonomi misalnya, nah pajak tersebut juga ditarik dari kaum muslim, tetapi juga misalnya dari yang laki-laki dewasa dan berkemampuan saja, misalnya begitu. Karena kan sebenarnya jizyah itu tidak ada diperuntukkan ditarik dari kaum muslim, tetapi itu ditarik dari kafir zimmih, begitu, yang dilindungi oleh negara khilafah, yang itu pun juga diperuntukkan kepada laki-laki dewasa yang sudah mampu.
Nah, itu yang tadi yang dimaksud di sini barangkali, namun tidak semua hukum Islam secara otomatis menjadi hukum positif dalam negara, kecuali hukum yang telah diadopsi oleh khalifah sebagai undang-undang. Nah, ini ketika misalnya masalah korupsi misalnya ya, khalifah kemudian mengadopsi hukum Islam bahwa para pencuri tersebut atau korup tersebut itu mestilah kemudian dipotong tangannya sesuai dengan kadar yang dikorupsikannya, misalnya begitu. Nah, di sini hak mengundangkan hukum tersebut hanya pada khalifah. Nah, negara khilafah itu berbeda dengan hari ini yang kemudian parlemen dan majelis umat itu memiliki kewenangan yang sama dengan pimpinan begitu. Nah, dalam negara khilafah itu berbeda. Jadi majelis parlemen atau majelis umat itu tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengundangkan hukum. Khalifah lah yang mempunyai hak untuk mengadopsi hukum Islam tertentu sebagai undang-undang negara. Khalifah pula yang mempunyai hak untuk mengamandemen pemberlakuan hukum tertentu. Jika ada pasal atau hukum dalam undang-undang yang dianggap menyalahi hukum Islam, rakyat juga bisa mengajukan uji materi kepada Mahkamah Mazalim. Jika terbukti menyimpang, maka Mahkamah Mazalim berhak untuk membatalkan hukum tersebut. Nah, jadi meskipun kemudian parlemen dan majelis umat itu tidak berhak untuk mengundangkan hukum, tetapi ketika mereka mendapati ada penyalahgunaan hukum begitu ya yang diterapkan, rakyat bisa mengajukan uji materi begitu ya kepada Mahkamah Mazalim. Jika terbukti menyimpang, maka Mahkamah Mazalim berhak untuk membatalkan hukum tersebut. Itu sebenarnya jauh sangat berbeda dengan hari ini. Begitu. Kenapa? Apanya yang berbeda? Ya, kalau sekali kemudian parlemen sudah diberi hak mengundangkan suatu hukum begitu. Rakyat itu tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Itu kan fakta hari ini. Nah, itu fakta hari ini. Sebab itu kemudian ini mesti dipahami baik-baik. Yang B, satu hukum dan undang-undang untuk satu negara. Negara khilafah adalah negara kesatuan atau wihdah, bukan federasi atau ittihad atau otonom atau mustakil. Maka seluruh hukum yang berlaku di seluruh wilayah khilafah adalah hukum yang sama. Nah, ini sangat-sangat berbeda dengan hari ini begitu ya, yang sebenarnya seperti negeri ini saja begitu ya, dikatakan bahwa negeri ini adalah negara kesatuan begitu. Tetapi faktanya kemudian setiap kemudian wilayah itu mempunyai otonomi ada beberapa wilayah begitu ya yang memiliki otonom khusus begitu. Ini kan menjadi dipertanyakan, ini beneran kesatuan atau enggak begitu. Karena begitu ada otonomi khusus pada suatu wilayah, ya mereka berhak untuk menentukan diri mereka sendiri begitu. Dan kalau ternyata mereka sanggup, ya kita juga tidak bisa mentok begitu langsung bilang alhamdulillah. Tapi kalau misalnya mereka tidak berhasil, yang terjadi akhirnya apa? Ketimpangan ekonomi misalnya di wilayah tersebut dengan di pusat misalnya begitu. Nah, dan itu hari ini tuh fakta yang sedang terjadi, terlihat dengan mata kita, bukan sesuatu yang tersembunyi. Maka tidak ada peraturan yang hanya berlaku di daerah tertentu, sedangkan di daerah lain tidak, sebagaimana dalam sistem federasi atau otonomi. Nah, jadi kalau satu wilayah, kalau kemudian diberikan otonomi khusus, maka di satu wilayah tersebut misalnya bisa menerapkan Islam, walaupun kemudian cuman sebagian kecil. Adapun di wilayah lain itu tidak, misalnya. Nah, ini tidak diizinkan, tidak benar tidak seperti itu di dalam negara khilafah ya. Sebab khilafah menganut sistem sentralisasi pemerintahan atau markaziyatu al-hukum, meski dalam urusan administrasi dan birokrasi bersifat desentralisasi. Nah, jadi untuk urusan kemudian menganut sistem ya, untuk urusan sistem secara umum itu dalam khilafah disebut dengan sentralisasi pemerintahan. Adapun kalau dalam urusan administrasi dan birokrasi
memang bisa bersifat desentralisasi begitu ya, atau al-markaziyatu al-idarah. Hukum yang diadopsi oleh khalifah menjadi undang-undang itu berlaku sama untuk seluruh wilayah. Undang-undang tersebut meliputi hukum syariah atau ahkam syar'iyah dan hukum administratif atau ahkam ijra'iyah. Meski administrasi dan birokrasi bersifat desentralistik, tidak berarti masing-masing daerah berhak mengeluarkan peraturan sendiri-sendiri, karena otoritas membuat dan mengundangkan peraturan hanya ada di tangan khalifah, bukan pimpinan daerah setingkat gubernur, bupati, wali kota, camat, atau lurah. Nah, jadi meskipun dibenarkan untuk kemudian masalah administratif itu diserahkan kepada wilayah-wilayah begitu ya, tetapi untuk kemudian mengeluarkan peraturan itu tidak diizinkan begitu. Jadi peraturan itu hanya saja dikeluarkan oleh seorang khalifah saja, hanya pada tangannya saja begitu, bukan di tingkat wilayah maupun daerah tadi. Ini sangat penting sekali sebenarnya untuk kemudian diterapkan, karena hari ini begitu kemudian jangankan kemudian administrasi, masalah sistem saja kemudian diserahkan kepada daerah dan wilayah masing-masing, yang terjadi akhirnya wilayah tersebut merasa ada satu waktu merasa lemah dan tidak sanggup untuk mengatasi permasalahan dalam wilayahnya. Misalnya datanglah kemudian ke dalam wilayahnya itu para kemudian swasta, pemilik modal misalnya. Ketika dia tidak kuasa untuk menahan kedatangan mereka begitu, ataupun kemudian dana yang mereka kucurkan, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi itu kemudian sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu tidak bisa lagi dikelola olehnya begitu, oleh wilayah tersebut. Akhirnya akan diserahkan kepada pemilik modal yang datang begitu. Pemilik modal ini dewasa ini kita mengenalnya itu dengan nama investor begitu. Jadi kata investor ini begitu manis sebenarnya, tetapi faktanya kemudian tidak semanis itu begitu. Nah, faktanya ya seperti yang saya sampaikan tadi, begitu misalnya gubernur atau bupati tidak sanggup untuk memberikan, tidak sanggup itu maknanya tidak bisa berkutik sebegitu banyak. Sebab kenapa? Karena investor ini tadi datang dengan memiliki modal yang begitu banyak begitu, sehingga begitu ditawarkan ya tidak bisa berkutik lagi begitu, langsung tergoda, langsung merasa benar itu dan sebagainya. Akhirnya sumber daya alam dan sumber daya manusia itu sudah tidak lagi dikelola oleh sang gubernur begitu ya. Karena itu tidak akan terjadi benturan hukum dan perundang-undangan, baik antara pusat dan daerah maupun antara daerah dengan daerah yang lain. Demikian juga antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, karena yang membuat satu orang, yaitu khalifah. Nah ini, jadi yang paling basic kemudian yang terjadi itu adalah benturan hukum begitu ya, dan undang-undang antara daerah satu dengan daerah yang lain, yang itu ketika diserahkan kepada mereka untuk membuat sistem sendiri atau mengeluarkan peraturan sendiri-sendiri begitu. Nah, atau yang lainnya kemudian seperti saling berlomba begitu. Ketika kemudian yang satu kalah perlombaan, seolah-olah kemudian dia tidak bisa membuktikan begitu kekuatannya dan sebagainya. Ini kan bukan sesuatu yang bisa diterima akal begitu. Karena yang membuat satu orang yaitu khalifah. Ini merupakan konsekuensi dari hak mengadopsi hukum menjadi undang-undang di tangan khalifah. Juga konsekuensi dari bentuk negara kesatuan, bukan federasi maupun otonomi. Jika hukum tersebut telah diundangkan, maka seluruh rakyat negara khilafah di wilayah manapun mereka berada wajib menaati hukum yang berlaku. Mereka mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Tidak ada hak istimewa baik bagi khalifah, pembantu khalifah maupun pejabat yang lainnya. Semuanya akan diperlakukan sama seperti warga negara
tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras maupun yang lain. Nah, di paragraf yang ini bisa kita angkat contoh yang terkait dengan penegakan hukum begitu antara seluruh warga yang ada di semua wilayah di negara khilafah begitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar hukum syariat seperti korupsi, berzina dan sebagainya, ya meskipun itu kemudian keluarga pejabat dan atau siapapun dia dari negara, itu dia tidak akan dibebaskan begitu saja. Dia akan dihukum sama seperti rakyat biasa begitu. Nah, ini tentu berbeda dengan hari ini. Hari ini ketika kemudian keluarga pejabat yang melakukan kesalahan, semakin hari itu semakin tidak jelas penegakan hukum yang diberlakukan. C. Tidak ada mahkamah banding, satu hukum, satu keputusan. Negara khilafah tidak mengenal pengadilan bertingkat, di mana lembaga pengadilan yang bertugas menyampaikan keputusan hukum dan bersifat mengikat atau ikhbar al-hukum ala sabili ilzam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Farkhun dalam Tabsyiratu al-Hukam dan An-Nabani dalam Nidom al-Hukam fi al-Islam. Itu akhirnya bisa dibatalkan oleh pengadilan lain. Nah, ini yang nomor C ya. Kalau yang tadi itu satu hukum dan undang-undang untuk satu negara, yang sekarang tidak ada mahkamah banding, satu hukum, satu keputusan. Jadi negara khilafah itu tidak mengenal pengadilan bertingkat seperti hari ini, ya, di mana lembaga pengadilan yang bertugas menyampaikan keputusan hukum dan bersifat mengikat, dan itu sudah pernah disampaikan oleh para ulama di dalam kitab mereka. Dan kalau terjadi kemudian pengadilan bertingkat itu akhirnya bisa dibatalkan oleh pengadilan lain begitu. Nah, ini misalnya ketika kemudian ada warga negara yang menyelesaikan perkaranya itu di pengadilan apa misalnya, begitu kemudian dialihkan begitu, bukan dialihkan tapi direkomendasikan dan sejenisnya lah ke pengadilan yang lainnya begitu. Itu bisa pengadilan yang lain itu bisa membatalkan, itu terjadi hari ini begitu di negeri ini. Nah, sedangkan di negara khilafah tidak ada pengadilan yang satu, pengadilan dua, pengadilan tiga, itu nggak ada begitu. Sebab konsekuensi dari sifat ilzam, mengikat dan memaksa itu meniscayakan keputusan pengadilan tidak bisa diganggu gugat, apalagi dibatalkan walaupun oleh khalifah sekalipun, hatta oleh khalifah sekalipun. Nah, jadi pengadilan itu ya ketika dia sudah memutuskan satu keputusan begitu, itu tidak bisa dan tidak boleh diganggu gugat dan dibatalkan begitu saja, walaupun oleh sang khalifah sendiri itu tidak bisa, tidak boleh begitu. Jadi keputusan pengadilan itu final begitu. Nah, itulah sebabnya kemudian tidak boleh ada pengadilan bertingkat. Negara khilafah tidak mengenal itu gitu teman-teman. Khalifah Umar pernah menjatuhkan keputusan untuk orang yang menuntut hak waris dengan masalah yang sama untuk dua orang pada waktu yang berbeda. Orang yang pertama diputuskan bahwa saudara seibu tidak mendapatkan bagian, sedangkan orang kedua datang dengan masalah yang sama. Tetapi karena ijtihad beliau berubah, maka diputuskan bahwa saudara seibu dan sekandung berserikat dalam 1/3 warisan. Ketika orang pertama merasa tidak beruntung dibanding orang dengan keputusan yang diterima orang kedua, dia pun datang kepada Umar untuk mengajukan banding. Nah, jadi hal ini pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar ketika beliau menjadi seorang khalifah begitu ya. Jadi ketika ada orang yang datang kepadanya untuk menuntut hak waris ya, orang tersebut masalahnya sama, tetapi dua orang yang berbeda pada waktu yang berbeda begitu. Nah, orang yang pertama itu sudah diputuskan bahwa saudara seibu tidak mendapatkan bagian, sedangkan orang kedua datang dengan masalah yang sama, tetapi karena ijtihad beliau berubah. Nah, jadi tidak kemudian dibedakan begitu antara orang pertama dengan yang kedua begitu ya, pada masalah yang sama itu tidak dibedakan begitu.
Nah ini kalau kemudian misalnya adalah misalnya begitu ya, di waktu itu misalnya pengadilan bertingkat itu, bisa jadi ini berbeda nih, berbeda putusannya antara orang pertama dengan orang kedua meskipun masalahnya sama begitu, dan waktunya berbeda meskipun begitu, tapi kemudian faktanya tidak seperti itu. Umar dengan tegas menyatakan, yang itu sesuai dengan apa yang telah kami putuskan dan ini juga sesuai dengan yang baru kami putuskan. Tilka alama qadaina wa hadhihi alama qadaina. Ini bisa dilihat di dalam kitabnya Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, juz 10, halaman 204. Kemudian kitabnya Abdul Karim Zaidan, Nizam Al-Qadaha fi Asy-Syar'iyyah Al-Islamiyah, halaman 269. Nah ya, yang tadi perkataan Umar yang tadi itu. Selain itu, dalam kaidah ushul juga dinyatakan al-ijtihad la yunqadu fi mitslihi, atau ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang semisalnya. Nah ya, ini sangat berbeda ya dengan hari ini ya. Nggak usah lagi kita jelaskan sebegitu dalam, teman-teman bisa ngecek sendiri, apalagi teman-teman hukum nih ya. Karena itu tiap hukum yang sudah diputuskan oleh pengadilan, maka hukum tersebut tidak bisa dibatalkan hatta oleh pengadilan dan qadhi yang sama, terlebih dibatalkan oleh pengadilan dan qadhi lain. Dari sini jelas bahwa Islam tidak mengenal pengadilan rendah dan tinggi. Islam juga tidak mengenal pengadilan banding. Islam juga tidak mengenal peninjauan kembali atau PK. Nah, jadi PK itu tuh tidak boleh ada. Kenapa? Kalau ada, maka hukum yang tadinya sudah diputuskan, keputusan tadinya sudah bulat, itu bisa berubah akhirnya. Padahal keputusan tadinya itu sudah benar begitu ya. Akhirnya jadi tidak benar di yang kedua begitu ada peninjauan kembali. Dengan demikian, khilafah menjamin kepastian hukum karena hukum yang dilaksanakan hanya satu, yaitu hukum Islam. Hukum yang diterapkan juga sama untuk seluruh warga negara. Hukum yang diputuskan juga tidak bisa diganggu gugat apalagi dibatalkan. Maka kisruh lahan yang terjadi akibat adanya keputusan yang berbeda di antara dua lembaga hukum, nah ini ya, perhatikan, seperti pengadilan daerah dan Mahkamah Agung, atau tabrakan hukum antara produk hukum yang lebih tinggi dan produk hukum di bawahnya, seperti Perda dan Kepres, atau keputusan Mahkamah Agung dengan keputusan Kemendagri atau Kepres, semuanya ini tidak akan pernah terjadi dalam wilayah suatu hukum negara khilafah. Nah, ini seperti yang terjadi di banyak wilayah di negeri ini, misalnya Papua dan sebagainya. Begitu kemudian berkaitan dengan lahan ya, ketika kemudian masyarakat kemudian menuntut kepada misalnya pihak swasta, nah pihak swasta itu mempunyai keputusan tersendiri dari lembaga hukum terkait, sedangkan lembaga hukum terkait juga mempunyai keputusan tersendiri, seperti pengadilan daerah dan dengan Mahkamah Agung, atau tabrakan hukum antara produk hukum yang lebih tinggi dan di bawah hukum di bawahnya. Gitu. Jadi akhirnya masyarakat itu tidak bisa mendapatkan penyelesaian dari perkara lahan tersebut. Hanya saja ada 3 kondisi yang menyebabkan keputusan hakim mesti dibatalkan, yakni jika hakim tersebut berhukum dengan hukum selain Islam, atau bertentangan dengan nas-nas qat'i dalam Al-Quran, Sunnah, atau ijma' sahabat, atau keputusannya jelas berbeda dengan realitas sebenarnya. Ini bisa dilihat di dalam kitab yang sama yang sudah saya sampaikan tadi, Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Abdul Karim, dan Nizam Al-Qadha fi Asy-Syar'iyyah Al-Islamiyah tadi ya. Dalam 3 hal ini, mahkamah mazalimlah yang membatalkan keputusan hakim tersebut. Nah, jadi dalam hal kemudian hakim ketika dia memutuskan perkara, yang hanya tidak boleh itu adalah ketika dia berhukum kepada selain Islam, atau hukumnya itu bertentangan dengan nas-nas qat'i dalam Al-Quran, Sunnah, dan atau ijma' sahabat. Hanya itu saja. Nah, begitu. Yang poin yang terakhir, yang ke D, hukum Islam bagi ahli zimmah. Nah, ini orang kafir yang dalam perlindungan daulah khilafah ya.
Semuanya tadi merupakan prinsip umum yang berlaku untuk seluruh warga negara khilafah tanpa membedakan muslim maupun non-muslim. Namun karena untuk orang non-muslim ada pengecualian dalam satu akidah, tadi di awal saya sampaikan, di mana mereka tetap dibiarkan memeluk akidah mereka. Orang Kristen tetap memeluk Kristen, orang Yahudi tetap memeluk Yahudi, dan begitu seterusnya. Lalu nanti bagaimana juga ternyata kalau ada yang mau masuk Islam misalnya, ada yang mau belajar Islam, ya itu terserah sama mereka, begitu ya. Mereka tetap tidak dihukumi apa-apa. Islamlah yang tetap kemudian mempertunjukkan melalui kaum muslim ya yang ada di setiap negara, yang ada di setiap seluruh wilayah tentang akhlak keislamannya, adab keislamannya, sehingga nanti orang Kristen dan Yahudi melihat sendiri ternyata Islam seperti itu, dan mungkin nanti itulah yang menyebabkan mereka kembali kepada Allah SWT dengan memeluk Islam begitu. Jadi dalam hal ini tidak dihukumi apa-apa begitu. Yang kedua, ibadat. Dalam hal ini mereka juga tetap diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Bahkan tempat peribadatan mereka juga tetap dibiarkan, tidak dilarang apalagi dirusak. Yang ketiga, kawin cerai, di mana mereka bisa menikah dan cerai sesuai dengan aturan agama mereka. Yang keempat, makan, minum, dan pakaian, di mana mereka diperlakukan sesuai dengan ketentuan agama mereka. Nah ini poin-poin ini benar-benar menampik atau kemudian membantah semua tuduhan terhadap khilafah begitu ya, dan kaum muslim yang mendakwahkannya, bahwa khilafah itu tidak kemudian mengikat orang-orang kafir itu sebagaimana ikatannya sama dengan orang-orang kafir, orang-orang muslim begitu. Jadi dalam beberapa aspek yang itu kemudian fundamental, yang itu kemudian mendasar begitu ya, seperti akidah mereka, ibadah mereka, kawin cerai mereka, kemudian makan, minum, dan pakaian mereka, itu semua diserahkan kepada mereka. Jadi tidak berarti begitu kemudian khilafah berdiri, lalu akidah mereka orang-orang muslim itu dirusak, dipaksa pindah, dan enggak seperti itu. Kemudian ibadah mereka tetap kemudian perkara kawin cerai mereka tetap dengan akidah mereka, dengan aturan agama mereka. Begitu juga makan minum. Jadi kalau mereka tetap memakan babi, tetap memakan apa, yaitu urusan mereka begitu. Yang penting mereka tidak menciptakan itu sebagai sebuah produk begitu ya. Lalu mereka perjualbelikan begitu di kalangan kaum muslim. Ya, itu tidak boleh kalau seperti itu. Jadi makan tersebut ya untuk mereka makan saja, kalaupun mereka jual beli ya sama mereka juga, dan begitu seterusnya. Karena itu khusus dalam keempat poin di atas, negara memberikan toleransi kepada mereka, meski tetap diatur sedemikian rupa sehingga tidak merusak lingkungan atau kaum muslim. Nah ini yang saya maksud tadi. Misalnya dalam akad zimmah, Umar radhiyallahu anhu pernah menerapkan syarat agar orang non muslim tidak merehabilitasi gereja yang rusak, tidak membunyikan lonceng hingga terdengar oleh kaum muslim, begitu ya. Tidak membaca Injil di hadapan mereka, tidak menyanyikan lagu pujian agama mereka di depan kaum muslim, dan tidak pula menampakkan salib dan identitas agama mereka di depan kaum muslim. Pakaiannya pun sengaja dibedakan, baik kaum pria maupun wanitanya, untuk memudahkan praktek hukum terhadap mereka. Semuanya ini merupakan peraturan yang bisa dan pernah dijalankan oleh negara. Nah, kalau yang seperti itu masuknya peraturan yang diregulasikan, yang diciptakan oleh khalifah begitu, dan itu ya mesti ditaati, namanya juga peraturan begitu kan. Tetapi itu tidak sampai mengusik tadi akidah, ibadah, dan kawin cerai mereka dan seterusnya tadi itu. Begitu ya. Di masa Abbasiyah bahkan pernah dibentuk pengadilan khusus untuk mengadili kasus-kasus orang non-muslim karena menyangkut hukum-hukum khusus yang terkait dengan akidah dan peribadatan mereka. Namun, jika menyangkut pelaksanaan hukum Islam secara umum, mereka tetap diperlakukan sama, dan kalau mereka harus diadili, mereka pun diadili di depan mahkamah khusamat atau diadili oleh hakim hisbah sesuai dengan wilayah pelanggaran yang mereka lakukan. Apakah dengan begitu bisa disimpulkan bahwa ada hukum lain yang diterapkan dalam wilayah negara khilafah? Jawabnya tidak, karena hukum-hukum yang diterapkan untuk orang non-muslim
itu juga merupakan hukum Islam, di mana hukum Islam tersebut memberikan pengecualian kepada mereka. Wallahu a'lam. Teman-teman, kita sudah di akhir dari bacaan kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita beberapa 1-2 hari ke depan kita masuk ke poin yang kedua, yaitu sistem peradilan dalam negara khilafah. Jadi hari ini tadi pembahasannya A besar, kebijakan penegakan hukum, kemudian 1, tata hukum dan perundang-undangan di negara khilafah. A kecil, khilafah negara berdasarkan akidah Islam. Khilafah negara berdasarkan akidah Islam. Yang ke B, 1 hukum dan undang-undang untuk 1 negara. Yang ke C, tidak ada mahkamah banding, 1 hukum 1 keputusan. Yang terakhir tadi hukum Islam bagi ahli zimmah. Demikian, terima kasih sampai menit ini masih menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.